Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hinjilton dengan NIM 2105 366155260 dari S1 Teknik Elektro Overing A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan job 1 dengan judul karakteristik sinyal AC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan saya untuk mengetahui bentuk sinyal sinusoida, persegi, maupun segitiga. Yang kedua, memahami karakteristik sinyal sinusoida, persegi, ataupun segitiga. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan tegangan puncak atau Vmax dan tegangan rata-rata dan serta tegangan efektif. Alat dan bahan yang saya perlui adalah pertama, fungsi generator, osiloskop, dan juga avometer. Dasar teori. Istilah AC pada umumnya mengacu kepada gelombang yang berubah terhadap waktu dan bentuk, yang umumnya menyerupai bentuk sinusoida yang lebih dikenal sebagai gelombang sinusoida atau gelombang sinus. Gelombang sinus adalah salah satu bentuk gelombang listrik yang sering digunakan dalam elektronika. Bentuk gelombang sinus terbentuk dengan menggambar nilai-nilai ordinat sesaat tegangan atau arus terhadap waktu. Gelombang AC merupakan polarisasi secara konstan terhadap setiap setengah lingkaran menyeberangi garis normal di antara nilai maks positif dan nilai maks negatif terhadap waktu. Dengan kata lain, gelombang listrik AC adalah sinyal yang bergantung pada waktu. Jenis gelombang seperti ini secara umum disebut sebagai gelombang periodik atau dapat dibuat dengan menggunakan sebuah frekuensi sebagai dasar dan menggabungkannya dengan sinyal harmoni dan berbagai macam frekuensi dan amplitudo. Tegangan dan arus bolak-balik dapat disimpan dalam baterai ataupun sel seperti arus arah, karena listrik AC lebih mudah dan murah dibangkitkan atau dibuat menggunakan alternator atau pembalik dan generator atau penghasil gelombang jika diperlukan. Bentuk dan jenis gelombang listrik AC bergantung pada generator atau perangkat yang digunakan, tetapi gelombang listrik AC terdiri dari sebuah garis volt nol yang membagi gelombang ke dalam dua bagian yang simetris. Ciri utama gelombang listrik AC digunakan sebagai berikut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini, karakteristik gelombang AC. Karakteristik gelombang AC ada tiga. Yang pertama, periode. Periode atau juga disebut dengan T adalah lamanya waktu dalam detik yang dibutuhkan gelombang untuk mengulang atau pembentukan suatu gelombang, yang mana itu adalah satu bukit dan satu lembah, dari awal hingga akhir. Pada gelombang kotak periode tersebut juga sebagai pusat. Yang kedua, frekuensi atau disingkat dengan F adalah besaran yang menyatakan berapa kali gelombang berulang dalam satu detik. Dengan kata lain, banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Dan yang terakhir adalah amplitudo, adalah nilai besaran atau intensi gelombang sinyal yang diukur dengan satuan volt atau ampere. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk sinyal gelombang yang akan saya perlihatkan sebagai berikut. Dalam ilmu listrik dan elektronika ada gelombang sinusoida. Meskipun begitu, gelombang AC tidak selalu memiliki bentuk yang halus seperti fungsi sinus dan kosinus pada matematika. Gelombang AC juga bisa berbentuk kompleks, persegi, segitiga, seperti gambar di sini. Lanjut, saya akan menjelaskan hubungan frekuensi dan periode. Hubungan frekuensi dan periode bisa kita lihat dengan rumus frekuensi, yaitu 1 per periode waktu atau 1 per T dengan satuan Hertz. Atau waktu periode, yaitu rumusnya 1 per frekuensi atau 1 per T dengan satuan detik atau sekon. Lanjut, saya akan menjelaskan 1.4, yaitu adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu hubungkan function generator, osiloskop, dan juga avometer. Aturlah frekuensi dan offset dan amplitudo yang dihasilkan oleh function generator dan lihatlah tabel pengujian. Yang kedua, amati serta gambarlah sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop dan aturlah avometer pada posisi voltmeter AC, kemudian ukur dan catatlah tegangan keluaran dari function generator. Selanjutnya, hitunglah rata-rata tegangan dan tegangan RMS pada masing-masing sinyal. Dan yang terakhir, analisa data percobaan dengan membandingkan antara pengukuran AVO dengan perhitungan tegangan rata-rata dan tegangan RMS. Data dan hasil percobaan yang saya dapat
sebagai berikut ini. Saya mendapatkan gelombang data dari sinusoida. Selanjutnya saya juga mendapatkan data dari gelombang segitiga dan juga gelombang persegi tentunya. Lanjut. Setelah percobaan begitu, saya mendapatkan atau menghasilkan tabel data dari perhitungan yang saya telah masukkan dan saya rangkum menjadi tabel seperti berikut ini. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis data. Setelah saya melakukan percobaan, dapat saya analisis berdasarkan data yang tertera pada percobaan yang telah saya lakukan, dihasilkan nilai tegangan dari jenis avometer, yaitu analog dan digital. Pada percobaan dengan avometer analog, gelombang sinusoida dengan frekuensi 50 Hz memiliki tegangan sebesar 5,7 volt. Dan sementara gelombang sinusoida 100 Hz tegangan sebesar 5 volt. Untuk gelombang segitiga 100 Hz bertegangan sebesar 1,65 volt dan gelombang segitiga 50 Hz 4,5 volt. Sedangkan 100 Hz sebesar 4 volt. Gelombang persegi 50 Hz dan 100 Hz sama memiliki tegangan 6 volt. Seperti yang diketahui, hasil data dari pengukuran kali ini dikarenakan berbeda keakuratannya karena avometer digital lebih tinggi akuratnya dibanding dengan analog. Selain itu, dilihat dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi tegangan, semakin kecil nilai tegangan. Selanjutnya saya akan melampirkan data hasil percobaan tersebut. Dari sini saya dapat menyimpulkan gambar sinyal sinusoida dengan frekuensi 50 Hz, dengan frekuensi 100 Hz, gambar segitiga dengan 50 Hz, serta gambar segitiga dengan 100 Hz, juga gambar sinyal segitiga persegi dengan 50 Hz, dan juga persegi dengan 100 Hz tentunya. Sampailah kita di kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil percobaan kali ini, bentuk sinyal AC secara umum ada 3, yaitu sinusoida, persegi, dan sinyal segitiga. Sinusoida umumnya ditemukan pada sinyal audio. Sinyal segitiga berbentuk seperti segitiga karena tegangan naik secara linear dari titik 0 hingga titik puncak. Kemudian ke titik terendah berbentuk persegi, yaitu persegi yang simetris. Tegangan puncak atau Vmax adalah tegangan yang mencapai puncak dan tegangan rata-rata. Sedangkan tegangan RMS adalah tegangan yang terukur pada alat ukur. Selanjutnya, saya akan membahas JobSat 4 dengan bertemakan seri paralel rangkaian RLC, di mana saya akan terlebih dahulu membahas tujuan. Tujuannya adalah mengetahui perilaku tegangan pada rangkaian AC. Alat dan bahan yang saya perlukan adalah function generator, osiloskop, resistor, kapasitor, dan juga induktor. Pada dasar teori ini saya akan membahas 5 dasar teori. Yang pertama, arus AC pada resistor, yaitu ini ya. Arus AC pada resistor dapat menimbulkan tegangan seperti VR sama dengan IR. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan arus yang melewati resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Yang kedua, saya akan membahas arus AC pada induktor. Arus AC pada induktor atau bila arus AC atau bolak-balik yang melintas suatu induktor besarnya berubah-ubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi VC, mana VC sama dengan LDL per dt. Terlihat dari persamaan tersebut bahwa makin besar perubahan arus setiap waktu, maka semakin besar pula bayangan induktornya. Dan saya akan membahas arus AC pada kapasitor. Arus AC sebesar IC melewati kapasitor, maka akan timbul tegangan VC yang kemudian menaiki menjadi VT secara perlahan, dirumuskan sebagai VC sama dengan 1/C akar ILDT. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketika arus melalui kapasitor, maka tegangan kapasitor akan naik, dan sebaliknya. Dan ketika arus diturunkan hingga ke titik 0, maka tegangan kapasitor yang akan berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri sendiri merupakan rangkaian dengan 3 hambatan, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor yang dimiliki arus yang sama. Pada tegangan ini, tegangan resistor berada pada fasa yang sama dengan arus. Tegangan induktor mendahului arus sejauh 90 derajat, sedangkan tegangan kapasitor didahului arus sejauh 90 derajat. Serta
didapatkan rumus P sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC dikali L kuadrat. Selanjutnya saya akan membahas rangkaian RLC paralel, di mana hampir sama dengan tipe seri, namun rangkaian ini disusun secara paralel, sehingga terjadi pembagian arus listrik sumber menjadi 3, yaitu resistor, induktor, dan juga kapasitor. Di mana dengan rumus R per V kali R sama dengan V per IR, mu C sama dengan V per IL, dan mu C sama dengan V per IC. Dan selanjutnya saya akan membahas langkah percobaan, yaitu dimulai dengan rangkaian seri. Pada gambar saya yang pertama ini, langkah pertamanya buatlah gambar seperti gambar yang pertama ini. Lalu atur generator VG sama dengan 5 volt dengan T 50 Hz. Ukurlah tegangan VG pada channel A dan VR pada channel B. Gambarlah VG dan VR pada sumber kertas grafik dengan istilah A1. Selanjutnya, rubahlah rangkaian tersebut menjadi rangkaian seperti yang ini. Setelah itu, ukurlah tegangan akar VG pada channel A dan VC pada channel B. Gambarlah VG dan VR pada sumbu kertas grafik dan istilah tabel A2. Dan selanjutnya, rubahlah menjadi gambar seperti ini. Ukurlah tegangan VG pada channel A dan VC pada channel B, serta gambarkan VG dan VC di kertas grafik dengan istilah A3. Dan data didapatkan VG, VR, dan VC, presentasikan tegangan tersebut dalam bentuk persamaan sinusoida dan dalam bentuk polar. Gambarkan juga diagram pastor yang memenuhi hukum Kirchhoff, yang mana VG sama dengan VR tambah VC sama dengan tambah VR. Bandingkan dengan hasil perhitungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rangkaian paralel. Pada langkah pertama, buatlah rangkaian seperti gambar yang ini. Setelah itu, atur generator V5 sebesar 5 volt, T dengan 6 Hz, dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sebesar 5 ohm. Ukurlah tegangan VR2 pada channel A dan VR1 pada channel B. Gambar VR1 dan VR2 di kertas grafik dengan istilah B1, lalu ganti rangkaian tersebut seperti gambar seperti ini dan ukur tegangan VR1 pada channel A dan VR3 pada channel B. Gambarkan VR1 dan VR3 pada satu sumbu kertas grafik dengan istilah B2. Lalu ubahlah menjadi gambar yang seperti ini dengan data didapatkan VR1, VR2, dan VR3 serta VR5. Representasikan tegangan tersebut dengan bentuk persamaan sinusoida dan polar. Lalu karena I1, I2, I3, I4 tidak dapat diukur dengan osiloskop, itulah dengan rumus I1 sama dengan VR1 per R1, I2 sama dengan VR2 per R2, I3 sama dengan VR3 per R3, serta VR4 sama dengan I4 sama dengan VR4 per R4. Setelah itu, didapatkan data percobaan seperti yang saya dapatkan seperti ini. Data percobaan yang saya dapatkan adalah rangkaian seri, dan juga tentunya rangkaian paralel yang telah saya coba. Ini rangkaian seri, dan ini juga rangkaian paralel yang telah saya jelaskan tadi. Serta sampailah kita di puncaknya, yaitu analisa data dan kesimpulan. Rangkaian RLC adalah rangkaian komponen yang terdiri dari resistor, induktor, kapasitor. Karena terdiri dari 3 rangkaian tersebut, sifat-sifat karakternya juga berpatokan pada 3 komponen penyusunnya. Dan penyusunnya itu terlalu berbeda-beda, seperti yang telah saya jelaskan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sekian dari saya, Henjil Tan dengan NIM 2105366615260 dari jurusan S1 Teknik Elektro Overing A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.